Halo, Selamat pagi. siang, sore, dan malam. Bertemu lagi dengan saya Hizam Alif Aditya dan Mas Doni Hendrawan. Kali ini kita akan membahas mengenai Law of Attraction atau yang biasa disebut juga dengan hukum tarik menarik ya. Jadi gini, law of attraction atau kita sebut sebagai hukum tarik menarik adalah hukum di mana ketika kita berpikir akan sesuatu, itu dia akan datang. Karena ada beberapa orang yang menganggap bahwa manusia itu adalah sebuah medan magnet, di mana setiap kejadian yang terjadi itu berasal dari tarikan dia, dari pikirannya. Yang saya tahu sih semesta adalah sebuah energi yang besar, terus manusia juga dan manusia juga bagian dari semesta, dan semuanya saling bersinambungan, semuanya saling tarik menarik, dan semuanya saling menjadi kesatuan ya. Terus kayak magnet, kita adalah magnet. Ketika kita adalah magnet untuk hal-hal yang lain. Ketika kita lebih positif, seperti ini positive thinking, maka kita akan menarik hal-hal yang lebih positif juga. Ketika kita orangnya negatif, berpikiran negatif, kita akan menarik hal-hal yang negatif juga. Maka ketika Anda menanyakan pada seorang syaman atau dukun atau praktisi yang lain, apakah yang disebut dengan racun? Racun adalah apapun yang tidak diperlukan sama tubuh kita, seperti rasa takut, kekhawatiran, itu memang tidak kita perlukan. Ketenaran juga enggak sih sebenarnya. Yang kita butuhkan adalah apa yang kita inginkan sebenarnya, apa yang kita inginkan, apa yang kita yakini akan terjadi, maka itu akan bermanifestasi. Intinya seperti itu sih, the law of attraction. Kalau jadi ingat omongannya Buddha ya, what you think, what you become, what you feel is what you create. Kita rasakan apa yang kita inginkan, kita cita-citakan, kita rasakan, kita pikirkan, kita rasakan, seolah-olah itu sudah ada di tangan kita. Dengan seyakin itu, maka kita akan mendapatkannya. Ketika kita gagal mendapatkan, ya sesimpel kita sebenarnya kurang yakin. Itu aja sih. Ya sih. Lagi pula kan emang secara saintifik law of attraction sendiri kan nggak bisa dibongkar nih. Karena kan dia bersifat non fisik sebenarnya, karena belum bisa dibongkar. Belum bisa dibongkar ya. Seiring dengan perkembangan zaman, suatu saat akan terbongkar juga. Kayak gimana? Tapi sering kok sebenarnya kita tanpa sengaja tuh melakukan loa. Contohnya kayak ketika kita lagi lapar nih, terus kita pingin makan, itu kan masih keinginan ya. Bisa jadi tiba-tiba ada tetangga ngirimi makan atau temen ngajak makan. Itu kan sebenarnya salah satu terjadinya loa gitu, law of attraction ada di sana. Selain itu juga kalau misalnya ada pasangan nih, terus mereka lagi bertengkar, lalu kedua orang ini sama-sama berpikiran negatif kayak awas lu nanti kamu habis ini akan celaka, maka bisa jadi mereka barengan kecelakaan. Terus satu tips lagi ya, semesta ini nggak menerima kata-kata negatif, kayak misalnya jangan sampai saya miskin. Ketika kita ngomong gitu, biasanya akan ditekankan adalah miskin, ya kayak jangan sampai saya miskin. Maka semesta yang akan kita dengarkan, yang didengarkan semesta adalah saya miskin. Jangan sampainya nggak didengar. Jadi kayak jangan sampai saya gagal. Itu yang didengarkan sama semesta. Jadi tipsnya lebih ke positive words atau kata-kata yang lebih positif, kayak
saya berhasil atau saya kaya. Uang datang kepadaku. Iya, uang datang kepada dia. Hindari kata-kata negatif seperti jangan atau tidak seperti itu. Ketika kita berkata positif semuanya bermanifest. Tapi ini juga untuk hal jelek ya, boleh cerita, bukan bermaksud untuk curhat atau gimana ya. Ini kurang Enggak. semoga nggak diburumin aja kali ya nanti kalau Santai. Suatu hari saya bilang sama teman saya kalau saya susah matinya tapi hidup saya apes dan susah kaya. Saya susah mati, hidup saya apes dan tidak bisa kaya. 2 hari kemudian apa yang terjadi? Ini saya kecelakaan, hampir mati tapi tidak mati sayangnya. Karena saya tidak bilang saya susah matinya. Jadi derita yang saya alami, derita yang panjang yang saya dapat. Tapi ya dalam momen penderitaan itu kita akan berada dalam titik nol, jadi akan sangat tolol bila titik nol itu tidak kita ambil hikmahnya. Lah kok enak setelah semesta ngasih kita sesuatu yang pengalaman buruk terus kita nggak belajar apapun, rugi lah. Terus ya agak pedagang sedikit ya saya. Saya nggak mau rugi. Saya harus belajar sesuatu dari sana. Yang saya pelajari adalah ketika saya yakin bilang bahwa saya orangnya apes tapi susah mati, umurnya panjang, ya saya tahu umur saya panjang karena hati kecil saya bilang begitu. Dan saya yakin itu. Padahal sebenarnya nggak pengen juga apa sih umur panjang-panjang, tapi ya gimana lagi, hati kecil saya bilang bakalan panjang, soalnya masih banyak tugas yang harus saya selesaikan. Waktu itu saya yakin saya apes. Gimana kalau saya balik bahwa saya beruntung? Dan itulah yang terjadi. Terus saya coba eksperimen. Saya suka eksperimen sama diri saya sendiri, mencoba law of attraction ini. Saya material thing. Saya akan mendapatkan benda ini dalam seminggu. Ketika seminggu, ternyata uang saya nggak nyampe untuk membeli benda itu. Terus saya cari-cari, nggak sengaja nemu benda yang sama, tapi second hand dan harganya pas persis dengan uang yang saya miliki. Akhirnya benda itu saya beli karena itu adalah bukti bahwa hukum tarik menarik itu ada. Begitu sih. Nah, ngomongin tadi masalah yang materi ya, barang materi itu sebenarnya ada keunikan sendiri yang pernah dialami oleh beberapa teman dan saya sendiri. Itu adalah gini, ketika kita menginginkan suatu barang, lalu misalnya entah itu uangnya sudah cukup atau ternyata ada barang yang pas, itu biasanya malah segera mungkin dibelikan. Karena jika enggak, itu akan terjadi delay. Jika misalnya mau kita dapat anugerah atau apa yang kita doakan itu terjadi terus kita hindari, ya logikanya ya nggak bagus juga sih. Ya, bagus juga. Jadi kayak misalnya mau korek gini ya, udah cukup gitu. Terus ternyata kita nggak menggunakan ini, entah ternyata mau dibuat beli makan, beli hal-hal yang lain. Paling akan terjadi delay lagi. Dan delaynya biasanya itu nggak dalam jangka waktu seminggu 2 minggu lagi, bisa berbulan-bulan lagi. Bisa juga karena kalian boleh menyebutnya Tuhan, universe atau semesta atau apapun itu. Katanya God speak in strange way atau universe speak in strange way ya. Ketika kalian merindukan, mendambakan dan mengharapkan dan menginginkan sebuah kasih sayang, tiba-tiba kalian hamil di luar nikah, terus digugurkan, ya wis, ya sudah, kasih sayang itu hilang, akan delay, mungkin akan ada gangguan di janin, ya logis kan? Logis. Ada gangguan di janin, cacat dalam kemandulan yang ya semoga bisa diobati, hal-hal seperti itu, menolak anugerah yang kita minta. Kita sudah minta anugerah dikasih, ditolak. Loh, ya udah. Ada pengalaman lagi, karena saya ngefans sama The Joker-nya Heath Ledger. Dulu saya suka bakar uang, karena menurut saya uang adalah simbol dari
perpecahan, pertikaian. Saya nggak suka sama uang. Saya cuma butuhnya, yang saya butuhkan adalah makan, rokok, sudah. Selebihnya saya nggak butuh. Makan tiga kebutuhan pokok ya, sandang papan ya, sudah. Bukan uang. Nah, ketika kita uangnya sudah cukup buat beli makan, buat beli baju, tempat tinggal sudah ada, terus sisanya buat apa? Saya bakar. Padahal memang lebih baiknya dikasih ke yang membutuhkan. Itu real dibakar. Harusnya real dibakar. Akhirnya uang tahu, energi dari uang tahu kalau saya membenci mereka, maka mereka nggak datang. Jadi mereka nggak datang. Ya saya berkecukupan. Saya hidup sampai sekarang, saya bisa makan, saya bisa berpakaian, saya punya ada tempat tinggal, tapi nggak punya uang. Waktu itu. Tapi kalau sekarang karena belajar banyak hal, terutama ada pelajaran keras bahwa yang saya yakini adalah salah. Akhirnya saya memanifestasikan segala hal, banyak hal. Intinya sebenarnya dari kecil saya sering bermanifestasi, saya sering meyakini sesuatu, mencita-citakan sesuatu dan saya yakin saya akan dapat, biasanya dapat. Intinya sih saya kurang bersyukur sih emang gitu. Nah, yang dengar kalau saya sering nonton di pengajiannya Dr. Farudin Faiz ya, hukum tarik menarik ini, law of attraction ini kok kesannya kok kebarat-baratan ya kita bahas law of attraction dan sebagainya. Tapi sebenarnya enggak sih, law of attraction sendiri ngambilnya dari Buddhis ya. Ada tiga ajaran Buddhism kayak yang kita pikirkan itulah yang akan menjadi kenyataan. Apa yang kita rasakan itulah yang akan kita ciptakan, kayak gitu salah satunya. Itu salah satunya. Sama kayak gini berarti kondisi ketika kita sebenarnya baik-baik saja. Tapi kita berpikir bahwa kita lagi sakit. Ya sakit. Itu langsung sakit. Maka karena itu diciptakan placebo. Dokter sering ngasih kita placebo. Obat itu sebenarnya cuma tepung, terus kita sakit, saya sakit, dokter gini. Kita sebenarnya sehat. Oh, anak ini cuma perlu dikasih sugesti. Akhirnya dikasih ya tepung bentuk kapsul itu tadi. Tapi balik lagi ke patahnya kaki saya, dokter bilang obat cuma membantu 30%, sisanya 70% ada kekuatan pikiran. Itu dokter yang bilang. Jadi law of attraction saya nggak tahu itu pribadinya dokternya atau memang masuk di dunia medis. Saya nggak nanya, memang dokter dapat kurikulum itu. Gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang dokter bisa komen di bawah. Untuk law of attraction apakah diajarkan di dunia medis kayak gitu. Dan apa ya? Kalau misalnya kita bahas law of attraction ini kan kayak kita harus berpikir tentang positif, lalu kita melakukan hal positif. Ada nggak sih yang bikin orang bisa gagal di lawannya atau law of attraction-nya ini? Ada, ya itu selain tadi negatif karena kurangnya kekuatan keyakinannya. Gini aja ya, kita kasih contoh ya. Berapa harapanmu ini angka-angka seumpama kau mengharapkan apa, gaji seberapa rupiah dalam bulan ini per bulannya kita aja. Berapa gaji yang kalian harap, berapa gaji yang kalian inginkan dalam per bulan yang kalian dapatkan. Udah pikirkan sebuah angka, berapa juta, berapa puluh juta atau berapa ratus juta serah. Kemudian tanyakan lagi, berapa persen kemungkinan itu akan terjadi. Kalau jawabannya di bawah 80%, turunkan ekspektasi yang tadi. Misal kalian bilang 100 juta, seberapa yakin kamu dapat 100 juta? 60%. Oke, turunin jutanya. Ya sudah, 50 juta. Seberapa yakin kamu dapat 50 juta per bulan? 80%. Deal. Semesta akan mengabulkan. Jadi ada tipsnya. Paling enggak kita yakin itu 80%. Untuk yakin 100% ya susah. Tapi setidaknya kita yakin 80% kita berhasil. Ya sudah, jalan.
itu akan terjadi. Kebetulan yang saya ngomong bahwa saya susah matinya dan hidup saya apes, saya yakin 100%. Oh, dan jangan lupa ketika kita udah berpikir kayak gitu tadi, tetap kita harus juga berusaha. Jangan ketika udah berpikir bahwa 80% terus ya udah nggak apa-apa kalau 80%. Ya, itu kan juga akan sia-sia gitu. Ya sebenarnya yang tidak boleh dipikirkan adalah bagaimana cara kita mendapatkan 100 juta tadi per bulan. Jangan dipikir, karena itu akan menimbulkan keraguan. Kita hanya perlu meyakini, selebihnya urusan alam. Nah, ketika alam memberikan pekerjaan yang gajinya 100 juta, itu balik lagi ke pilihan. Karena hidup adalah kombinasi dari takdir dan pilihan. Takdirnya adalah kita dapat dapat kerjaan 100 juta, terus kita tolak. Enggak kayaknya kerjanya berat. Lah ya aja bohong. Balik lagi ke kita. Jadi ya kita perlu melakukan sesuatu atau mengambil keputusan dari apa yang kita ada di depan mata kita. Misalnya ada kopi di sini, pengen ngopi, terus ada kopi tapi nanti ada racunnya gitu. Ya terus tidak diminum, ya udah dapat kopi gitu. Semuanya balik lagi ke hidup yang bilang hidup itu takdir, jadi ngapain kita harus susah-susah mikir. Enggak juga, hidup adalah takdir dan pilihan, kombinasi dari kebanyakan. Iya, karena hidup seabsurd itu memang diciptakan dengan sebegitu jeniusnya. Jadi hidup itu ya pilihan, hidup itu ya takdir. Untuk orang-orang nihilis penganut Albert Camus mungkin hidup itu takdir, jadi ya udah bodo amat gitu. Pengalaman saya ternyata enggak. Banyak pilihan yang saya lewatkan. Tapi kalau misalnya kayak masalah tadi bagaimana itu, kalau saya sih pribadi itu selalu kayak ketika bermeditasi nih, saya mesti menerapkan gini, aku apa, aku siapa, aku punya apa, aku butuh apa. Jadi misalnya kayak aku Doni nih, aku manusia, aku punya tarot, terus aku butuh uang. Nah disitu malah ketika kita udah punya pemikiran seperti itu yang akan langsung dijalani. Iya sih, memang kayak gitu. Nggak perlu kayak itu kan manifestasinya tarotku akan laris. Sesederhana itu sebenarnya. Soalnya orang pasti meyakini bahwa mereka punya bakat tersembunyi. Gak mungkin kan orang kayak tiba-tiba lahir terus atau dia merasa aku gak punya bakat sama sekali. Kalau kebetulan ya setiap tarot reader ini karena channel tarot atau kita membahas apapun. Tarot reader atau spiritualis yang bagus, setahu saya memang setiap detik, setiap nafas yang mempertanyakan aku ini siapa, aku ini apa, aku ini manusia, oke. Tapi siapa, manusia macam apa yang kita pengen jadi, tujuan hidup saya apa, kenapa Tuhan menciptakan saya, itu selalu ada di otak seorang spiritualis yang baik. Ada sih yang enggak tahu. Setiap orang beda-beda. Iya, serah karepmu. Kalau kalian nggak ngurus ya serah. Saya nggak percaya seorang Albert Camus benar-benar nihilis, juga nggak percaya. Dia selalu seorang filosof, selalu mempertanyakan banyak hal. Bahkan tesisnya bahwa hidup ini kosong, tidak ada artinya, maka kita harus membuat arti sendiri. Itu sebenarnya antitesis buat dirinya sendiri juga. Akhirnya dia mengisi arti dari hidupnya yang tidak ada artinya itu. Gitu. Mulai lagi dari, karena tadi saya lupa tentang spiritualis, bahwa mereka selalu mempertanyakan. Oh ya, filosof juga, ilmuwan juga. Ya mereka selalu mempertanyakan banyak hal dan meragukan banyak hal dan menyangkal banyak hal. Itu bagian proses dari hidup sih. Tapi dengan law of attraction, katanya dengar ini rahasia yang disimpan oleh oknum tertentu supaya manusia tidak bahagia. Tapi nggak usah lah ngomong dari konspirasi ya. Nggak jeblos Rockefeller loh. Ya, terus ini mengenai
apakah kita juga bisa kena dampak dari loa orang lain, dari love attraction dari orang lain? Misalnya nih kayak saya habis denger sama Mas Doni nih, tiba-tiba saya pulang Mas Doni berpikiran hal yang negatif tentang saya. Balik lagi, positif akan menarik hal yang positif dan negatif akan menarik hal yang negatif. Ketika dia memanifestasikan saya untuk menjadi negatif, tapi saya orangnya stay positif, ya nggak mempan, nggak mental. Tapi kalau misalnya kita mengutuk seseorang, terkata, oh dasar kamu binatang, maka nih saya orang itu hidupnya akan kayak binatang, makan mengais-ngais, semuanya susah, hidupnya susah, nggak kayak manusia, nggak dimanusiakan sama orang lain. Itu akan terjadi. Setiap apa yang kutuk atau doa yang kita lempar ke langit akan turun, akan jatuh menimpa dia. Tapi tidak ada yang gratis di dunia ini, maka hujan itu akan menimpa kita juga. Ketika kita melemparkan air ke atas, kita juga akan kena. Kita juga akan membayar kutukan itu. Hidup kita juga akan terlunta-lunta kayak binatang. Jadi itulah kenapa orang Jawa suka ngomong, doakan yang baik-baik aja. Kalau ada orang yang jahat sama kamu, doakan yang baik. Karena ketika kita mendoakan orang lain jelek, yang turun ke kita juga jelek. Kita harus bayar, karena dunia itu adil. Ketika kita mengutuk orang yang jahat, memang orang itu jahat dan negatif, kita kutuk, dasar kamu binatang. Terus cara dia negatif, keserap energinya, terus law of attraction itu berjalan, hidupnya kayak binatang. Tapi ya jangan lupa, kita juga negatif kan? Ya kita juga mendoakan diri kita agar hidup kita kayak binatang juga. Karena itu ada yang bilang doakan orang lain yang baik-baik aja, ada yang bilang jika kau ditampar pipi kiri, berikan kananmu, ada yang bilang gitu kan. Jangan lupa berkat. Ada yang lupa berkat terusan. Tapi ya balik lagi, yang dia berkat bebas untuk ngeberkat balik. Bebas. Ya gitu sih. Terus mau sampai kapan kalau kita saling membenci? Mau sampai kapan kutukan itu akan berakhir? Ayolah kita break the chains. Lingkaran setan saling membenci ini di stop, cukup sampai di sini aja. Gimana kalau kita saling mencintai, saling menyayangi, saling mendoakan yang baik buat orang lain, mau itu jahat mau jelek. Kalau didoakan baik terus seluruh dunia jadi baik, ya apa salahnya? Katanya John Lennon, "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one," kan? Ya, saya salah satunya juga. Saya bagian dari itu, seorang pemimpi yang mengharapkan dunia yang lebih baik. Apakah salah? Saya salah? Tidak. Setidaknya dunia di sekitar saya lebih baik. Saya tidak sering nonton TV, saya tidak percaya apapun yang di luar mata saya lihat, karena itu sudah apapun yang ada di layar kaca atau media banyak di twistnya, banyak plot twistnya. Jadi saya cuma percaya apa yang di depan mata saya aja. Kalau kalian nggak percaya apa yang kalian tonton saat ini, karena ini black screen ya, Black Mirror. Mungkin kita plot twisting, mungkin kita sekedar kasih sugesti. Kalian boleh nggak percaya, tapi kalau kalian percaya bahwa saya mengatakan bahwa hidup kalian akan bisa lebih baik, apa ruginya sih gitu. Dan juga kalau nggak percaya kan ya silakan dicoba gitu. Oke, kalian akan bertanya, lah kalau nggak berhasil, karena saya itu sudah dijawab, berarti kalian kurang yakin. As simple as that. Hidup itu simple, cuma orangnya aja yang simple. Iya. Iya, nggak usah dibuat rumit. Tuh. Oke. Tentang law of attraction. Law of attraction kali ini ada lagi mungkin apa namanya ya? Manifestasi bisa juga bentuk sugesti. Beberapa orang bilang fake it till you make it, tapi sumber lain bilang jangan bilang ke siapa-siapa tentang harapanmu. Nah itu masih pro kontra sih. Saya sendiri pegang yang apa ya, kalian monggo pegang yang nyaman aja sih.
saya sendiri tidak nyaman untuk berbohong. Saya akan mungkin beberapa meyakini gaji saya 100 juta per bulan dan itu nanti akan terjadi. Ya monggo. Tapi kebetulan saya nggak nyaman untuk ngomong gaji saya 100 juta per bulan padahal enggak gitu kan. Saya nggak nyaman. Kalau ketika nggak nyaman otomatis keyakinan saya nggak sampai 80% dong. Jadi it's not work for me. Dan Jadi, apa ya? Lagi pula kan nanti akan ada loa dari orang lain itu lagi. Ketika kita ketahuan jika kita berbohong ya. Ya. Tapi ya terserah untuk para penonton gitu. Kalian mau yang nyaman yang mana? Nggak ada strict rules dalam menjalani kehidupan itu, nggak ada aturan yang pakem kok. Ada 1000 jalan menuju Roma. Kalian bilang harus menjalani ini untuk mencapai surga lah. Wong surga aja apa nggak tahu kok. Ada 1000 jalan menuju Roma, ada 1000 jalan menuju kebenaran, dan kita jawab boleh. Gimana kalau kita hormati aja jalan yang diambil sama mereka gitu. Toh juga mereka yang ambil akibatnya. Iya. Saya ambil jalan yang berbeda dari orang-orang. Akhirnya toh juga saya menanggung akibatnya, terus saya belajar banyak dari itu. Saya menjadi mungkin beberapa kalian mikir itu musibah, buat saya enggak, ini adalah berkah karena pelajaran yang saya peroleh jauh lebih besar daripada rasa sakit yang saya rasakan. Itu sih. Dan ya, itu tadi balik tidak ada pakem, adalah pakem itu sendiri. Tidak ada pakem. The rule is no rule. Yeah. You don't talk about fight club. Oke, sepertinya Iya. itu dulu. Nanti kita sambung lagi ya. Sambung lagi ke video-video kita yang selanjutnya. Masih ada hubungannya sama law of attraction juga, tapi lebih dalam bentuk spills ya. Spells. Oke, Kita ketemu. kami pamit.